Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan Anda di program Wanita Berkemenangan untuk Senin keempat atau Senin terakhir di bulan April, tepatnya di tanggal 27 di tahun 2020. Kebersamaan kita hingga jam 11 siang nanti tentu saja bersama-sama dengan Ibu Pendeta Noviana Nunuhitu yang sudah hadir di studio Sangkakala. Saya mau menyapa dulu. Shalom, selamat pagi Ibu. Shalom Mas Yosua dan kekasih Tuhan sekalian. Bagaimana kabarnya nih? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik ya. Bapak dan anak-anak semuanya? Baik, sekarang Bapak jadi guru. Jadi guru buat anak-anak ya. Di rumah karena saya siaran. Wah, luar biasa nih, salam buat Bapak dan semua keluarga Bu ya. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Dan kekasih Tuhan, senang sekali kalau kita boleh kembali lagi menikmati kebenaran firman Tuhan, di mana di program Wanita Berkemenangan untuk edisi langsung Senin 27 April 2020, Ibu Pendeta Noviana Nunuhitu akan menyampaikan tema peranan wanita di situasi saat ini. Iya, betul. Baik Ibu, kalau gitu waktu dan kesempatannya kami persilakan. Oke. Kekasih Tuhan, khususnya para wanita, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam perbincangan kita pada pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini dan berbicara buat semua kami. Apa yang kami perbincangkan pada pagi hari ini, kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang akan menjelaskan, menerangkan, dan meneguhkan kebenaran demi kebenaran, sehingga kebenaran ini menolong kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi sekarang ini. Bapak, hamba-Mu berdoa, pakai hamba-Mu, pakai Mas Joshua, pakai semua alat yang ada, untuk Allah dimuliakan di atas segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersama-sama katakan, amin. Kekasih Tuhan, khususnya para wanita, kalau kita melihat di dalam situasi yang sedang terjadi pada saat ini, maka wanita memegang peranan yang cukup penting di dalam situasi ini. Kenapa saya katakan mengapa wanita memegang peranan yang cukup penting di dalam situasi ini? Karena sekarang sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, kita melakukan segala sesuatu, aktivitas kita itu berasal dari rumah. Dan kita tahu wanita-wanita yang biasanya bekerja sekarang harus bekerja di rumah, tetapi posisi wanita pada waktu ada di rumah, saya rasa bahwa wanita tidak sedang saja mengerjakan pekerjaan kantor, tetapi dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kalau wanita itu memiliki anak, maka sekarang wanita menambah satu profesi lagi, yaitu menjadi guru. Sehingga kadang-kadang ada satu guyonan yang muncul ya, di tengah-tengah situasi seperti ini, anak-anak merasa senang ya, atau ada yang bilang begini, corona kita bebas, tetapi hipertensi datang gitu ya. Saya bisa memahami, tapi memang kita belajar bahwa segala situasi atau segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Dan saya bisa meresapi ternyata mengajar anak-anak itu tidak gampang, dan saya beri apresiasi yang sangat tinggi untuk para guru yang sudah mengajar anak-anak kita dengan penuh kesabaran, dengan hati yang penuh dengan sukacita, menuntun, membimbing anak-anak kita, dan kita baru merasakan betapa sulit ya untuk mengajar anak-anak kita di rumah. Apalagi kondisi rumah itu kadang-kadang mempengaruhi konsentrasi, mempengaruhi fokus ya, sehingga beda memang dengan kondisi pada waktu mereka ada dalam suasana kelas, sehingga mungkin jauh lebih mudah bagi mereka. Tapi puji Tuhan, apa yang terjadi, kita percaya wanita-wanita tetap kuat untuk menghadapi situasi ini. Karena kalau saya melihat kembali ke dalam Alkitab, dalam firman Allah, kita akan melihat bahwa ada situasi-situasi yang sulit sedang terjadi, dan disitulah wanita tampil dan wanita memegang peranan yang cukup penting. Kalau kita melihat contoh seperti keadaan yang terjadi pada waktu kebangkitan Yesus, kita melihat bahwa pada waktu Minggu pagi-pagi
Dikatakan wanita-wanita pergi ke kubur. Nah, kita melihat bahwa dalam situasi ini, situasi yang memang sebenarnya kalau kita memahami sebagai orang percaya pada saat itu atau sebagai murid-murid pada saat itu, ini situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi yang juga cukup mencekam. Mereka melihat dengan langsung bagaimana Yesus harus menderita, diperhadapkan dari satu pemerintah kepada yang lain, kemudian Yesus harus memikul salib menuju ke Golgota, kemudian dia mengalami siksaan, dia mengalami penderitaan, dan kalau kita melihat wanita-wanita menyaksikan semuanya itu. Kemudian pada waktu Yesus harus mati di atas kayu salib, masih ada juga wanita di situ. Dan juga bahkan pada waktu Yesus dikuburkan dan dikatakan pagi-pagi benar, firman Allah berkata pagi-pagi benar, wanita-wanita pergi ke kubur untuk memberikan minyak, ya, rempah-rempah, bunga-bunga dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa wanita-wanita di dalam situasi seperti ini, peranan yang pertama adalah wanita-wanita menjadi tidak takut menghadapi segala sesuatu, walaupun mungkin sebenarnya ada ketakutan. Nah, ini yang saya katakan begini, kadang-kadang kita melihat wanita sebagai sosok yang lemah, wanita sosok yang tidak kuat, tetapi wanita bisa muncul atau bisa tampil dalam satu keadaan yang sepertinya tidak memungkinkan, sepertinya begitu sulit. Wanita bisa tampil dan wanita bisa survive untuk bisa menghadapi itu. Buktinya saya katakan tadi, yang pertama adalah wanita-wanita mereka pergi ke kubur, ya, pagi benar. Ini menunjukkan bahwa ada inisiatif untuk melakukan sesuatu. Sehingga saya berharap bahwa dalam situasi saat ini, yang pertama sebagai wanita Kristen, wanita percaya kepada Tuhan, wanita yang hidupnya takut akan Tuhan, wanita yang bijaksana, wanita-wanita harus punya inisiatif untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan contoh yang sederhana, saya melihat ada banyak postingan dari beberapa teman-teman wanita-wanita yang awalnya mereka berpikir mereka tidak dapat melakukan apa-apa, mereka tidak bisa, ya, contohnya melakukan kegiatan di rumah karena sudah terbiasa memiliki seorang asisten di rumah tangga, atau mungkin ada yang 2 asisten di rumah tangga menolong mereka untuk melakukan aktivitas. Dan mungkin ada di antara mereka yang saat ini tidak lagi menggunakan asisten karena mereka ada di rumah secara full, dan mereka mulai mencoba untuk melakukan segala sesuatu. Ya, ada beberapa teman yang posting setiap hari bikin kue, dan dia bilang nggak nyangka ya ternyata aku bisa bikin kue juga gitu. Kemudian saya melihat ada wanita-wanita yang menjadi begitu kreatif di dalam mengelola segala sesuatu, contohnya bisa memasak berbagai macam masakan dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita-wanita di tengah-tengah situasi yang sulit pegang peranan yang penting, di mana wanita punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, wanita bisa menjadi maksimal di dalam dirinya. Nah, kekasih Tuhan, khususnya para wanita, kadang-kadang kita merasa kita tidak dapat, kita tidak bisa. Tetapi kadang-kadang di dalam situasi yang sulit, tanpa kita sadari, keadaan ini seperti mendorong kita, atau keadaan ini seperti memaksa kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya kita melihat bahwa wanita-wanita bisa maksimal. Contoh yang saya katakan tadi, wanita bisa menjadi guru di rumah untuk mengajar anak-anak, ya, karena anak-anak belajar di rumah, materi setiap hari dikirimkan oleh guru, dan anak-anak harus belajar mandiri, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan mau tidak mau, kehadiran ibu atau wanita di sini penting untuk mengarahkan, mengajar, membimbing mereka. Yang mungkin awalnya kita berpikir saya nggak bisa ngajar ya, ternyata dalam situasi ini kita menjadi maksimal, dan ternyata kita bisa mengajar mereka. Wanita bisa maksimal ya dalam keadaan yang situasi yang seperti ini, ya.
ada beberapa yang mungkin bekerja di rumah masih mendapatkan penghasilan yang full, tapi ada yang bekerja di rumah tapi tidak lagi mendapatkan penghasilan yang full, atau ada yang memang dirumahkan dan tidak lagi mendapatkan penghasilan. Nah, di sini wanita-wanita menjadi maksimal di dalam mengelola keuangan, mulai berpikir bagaimana cara-cara yang terbaik di dalam mengelola keuangan. Kalau biasanya ya wanita mungkin berpikir untuk membeli ini, membeli itu dan sebagainya, sekarang harus dipikirkan kembali, dan kalau bisa ini saya lakukan, lebih baik saya melakukan itu. Nah, sehingga saya melihat wanita-wanita menjadi maksimal di dalam segala sesuatu. Nah, perlu kita ingat sebagai wanita begini, kadang-kadang situasi yang terjadi di dalam kehidupan ini, ya, kita bisa melakukan ini kalau kita memiliki pandangan yang benar tentang bagaimana Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita di dalam menghadapi situasi ini. Nah, kekasih Tuhan, khususnya para wanita, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, kita menyaksikan atau kita melihat kisah daripada bagaimana Yesus berjalan ya bersama-sama dengan dua orang murid yang mereka sedang menuju ke Emmaus. Dan kita melihat bahwa pada waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka tidak tahu dan tidak mengerti, bahkan tidak menyadari kalau Yesus yang sedang hadir bersama-sama dengan mereka. Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita membaca daripada kisah ini, kita melihat bahwa memang situasi yang terjadi pada saat itu situasi yang cukup sulit dialami oleh murid-murid. Ya, kalau saya membayangkan ada di antara mereka yang mungkin begitu susah hatinya, ada di antara mereka yang sangat sedih, ada di antara mereka yang galau, ada di antara mereka yang mungkin merasa ada tekanan yang hebat, sehingga mereka ada dalam keadaan yang dimana segala sesuatu terjadi berkecamuk di dalam hati mereka, sehingga mereka ada dalam kegalauan yang hebat di dalam situasi itu. Dan kalau kita membaca dalam Lukas ayat pasal yang ke-24 yang saya katakan tadi, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35, ini berbicara tentang Kleopas pada waktu dia sedang berjalan menuju ke Emmaus, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus berbicara kepada Kleopas dan temannya, tetapi kita membaca dalam firman ini dikatakan bahwa mereka tidak menyadari kalau Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Dan kalau kita melihat pada bagian ini di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 dikatakan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kata Yesus kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kalau kita perhatikan baik-baik, ini menarik dikatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang telah terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kekasih Tuhan, khususnya para wanita, perhatikan baik-baik. Kleopas di dalam keadaan kegalauan yang hebat, ada kesedihan, ada kesusahan, ada kekecewaan, hatinya rasa begitu tertekan, sampai-sampai Kleopas tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengannya,
dan yang sedang berbicara dengan dia. Oleh karena itu kita bisa memiliki peranan yang maksimal menjadi seorang wanita di dalam situasi yang sulit. Yang pertama, kita perlu melihat dan menjadikan Yesus bukan sebagai orang asing di dalam hidup kita. Karena kalau kita menjadikan atau melihat Yesus sebagai orang asing, maka hal yang sama yang dialami oleh Kleopas, mereka tidak menyadari, mereka tidak dapat melihat bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Dan kalau saya perhatikan di sini bahwa hati yang kurang percaya, mungkin informasi yang kurang lengkap, iman yang mereka mungkin mendekati titik nol, yang sebenarnya Kleopas sendiri pernah mendengar bahwa Yesus akan bangkit, dia mati tapi dia akan bangkit. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa keadaan ini yang sedang terjadi membuat segala sesuatu hilang. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan ini? Firman Allah jelas mengatakan bahwa Kleopas tidak dapat mengenali Yesus dan menganggap Yesus sebagai orang asing karena dikatakan ada sesuatu yang menutupi matanya. Ada sesuatu yang menutupi sehingga dia tidak mampu bisa melihat. Nah, kekasih Tuhan, khususnya para wanita, mungkin saja hati kita saat ini sedang galau dengan peristiwa yang sedang terjadi dalam situasi yang saat ini sedang terjadi. Saya tidak tahu persis keadaan yang kita alami, tetapi mungkin ada di antara kita yang ada dalam keadaan-keadaan yang sulit karena wanita harus memainkan peranan yang total dalam situasi ini. Bekerja di rumah, kemudian bekerja dari rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, ya, mengajar anak-anak, bagaimana mengelola keuangan yang mungkin mulai berkurang pada saat-saat ini, menghadapi pergumulan-pergumulan yang hebat. Kalau wanita itu dia adalah seorang pengusaha, seorang yang sedang memiliki usaha mandiri, maka ini juga bukan situasi yang mudah untuk dia harus menghadapi segala sesuatu di dalam satu keadaan yang sama. Nah, ada hati yang mungkin hari ini merasa seperti campur aduk segala sesuatu. Mungkin kita merasa seperti ada putus asa, ya, ditambah lagi mungkin ada persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, ada pergumulan-pergumulan, atau mungkin ada doa-doa yang kita rasa belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau bilang begini, kita perlu ingat bahwa Yesus tidak saja menyertai orang-orang di atas gunung, tetapi Yesus juga hadir menyertai orang-orang yang ada di lembah. Nah, kalau kita melihat hidup ini seperti begitu gelap, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, dan kita melihat bahwa keadaan itu begitu sulit, segala sesuatu seperti menekan kehidupan kita dan membuat kita merasa seperti kita tersudutkan, kita ada dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya. Kadang-kadang keadaan-keadaan ini, ya, yang membuat kita tidak bisa melihat Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Padahal kita percaya bahwa Yesus yang bangkit, dia ada bersama-sama dengan kita, dan kebangkitan Kristus akan membangkitkan segala sesuatu. Firman Allah berkata bahwa Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang remuk hati. Yesus merasakan kegalauan hati mereka. Kalau kita perhatikan di sini dari ayat yang kita baca, Yesus tahu dan mengerti keadaan mereka. Yesus katakan bahwa mendekati mereka, dia berjalan dengan mereka. Yesus mendengar semua perkataan mereka. Yesus mengatakan, apa yang kamu bicarakan? Mengapa hatimu muram? Wanita, saya mau bilang bahwa ingat, Yesus tahu kebutuhan kita saat ini. Dan kabar baik bagi kita adalah dalam posisi seperti ini, ingat baik-baik, jangan pernah kita jadikan Yesus sebagai orang asing. Mari kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yesus sendiri hadir, tapi sayang kalau kita baca dalam kisah ini, mereka menganggap Yesus sebagai orang asing. Kadang-kadang tekanan yang kita alami bisa menutup mata kita untuk bisa melihat Yesus yang luar biasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang besar, Yesus yang perkasa, Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, khususnya para wanita, kalau kita melihat bagian ini, mereka sedang pergi ke Emmaus dan
Emmaus, pertanyaan saya, kenapa mereka harus pergi ke Emmaus? Mungkin ini sedikit penafsiran harafiah, mungkin itu jauh lebih tepat. Di Emmaus itu ada satu kolam pemandian air hangat, dan tafsiran saya adalah mungkin saja mereka pergi ke sana untuk menghangatkan hati mereka yang lagi dingin. Atau yang kedua, mereka ingin mencari suasana yang baru. Nah, kekasih Tuhan, khususnya para wanita, ingat baik-baik bahwa jangan pernah kita meninggalkan tempat yang dimana seharusnya Tuhan sedang mau kita ada di situ. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus. Yang saya katakan dalam penafsiran saya secara harafiah, mungkin ada dua bagian ini. Mereka ingin menghangatkan hati mereka, atau mereka ingin mencari suasana yang baru. Yesus baik, Yesus berjumpa dengan mereka. Dan pelajaran yang ingin saya mau katakan kepada kita hari ini adalah, kalau kita mungkin sedang melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang Tuhan mau, Tuhan baik, Tuhan pergi dan berjumpa bersama-sama dengan Kleopas dan temannya, dan Tuhan ingin supaya kita ini bisa mengenal Dia yang hadir di dalam keadaan apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Dan kalau kita memperhatikan bagian ini, pada waktu Kleopas dan teman-temannya mengenal Yesus, pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka, dikatakan ada sesuatu yang gugur dari mata mereka, dan mereka kenal Yesus, dan mereka tahu siapa Yesus. Berarti bahwa perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan, atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ini memegang peranan yang penting. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa kenal betul siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita melihat pada bagian ini, jangan pernah kasih kita kepada Tuhan itu menjadi dingin dalam situasi yang sulit. Kasih seseorang bisa menjadi dingin, tapi saya mau bilang menjadi dingin itu tidak bisa terjadi seketika. Karena kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dingin itu berasal dari kata psugo. Nah, psugo ini diambil dari kisah seorang dari dunia olahraga, dari seorang pelari yang menyelesaikan suatu perlombaan. Dan kita melihat pada waktu dia menyelesaikan satu perlombaan, badannya menjadi panas, berkeringat, nafasnya tersengal-sengal, kemudian dia seperti orang bilang ngos-ngosan begitu, karena dia mengarahkan seluruh energinya. Dan setelah itu, apa yang dinamakan cooling down, ya, nafasnya menjadi lambat, kemudian mulai teratur kembali, suhu badan yang panas mulai kembali normal, dan kita melihat ini terjadinya itu berangsur-angsur. Nah, kasih kita kepada Tuhan itu bisa menjadi dingin secara perlahan-lahan. Kadang-kadang bisa mulai menjadi surut, berkurang, kemudian menjadi dingin. Nah, bagaimana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan? Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih menyala-nyala atau sudah mulai padam? Karena begini, pada waktu kasih kita kepada Tuhan mulai dingin, ya, kita sudah tidak lagi memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Contoh yang sederhana, kalau kita melihat, kita kaitkan bagian ini mengenai kasih yang menjadi dingin. Contoh, kita mengingat kembali ketika kita ada dalam masa pacaran, kasih yang membara, bagaimana kerinduan itu bertemu, bercakap-cakap, selalu ingin ketemu, ya, selalu ingin berbicara, ya, bahkan menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari. Kita rasa begitu menyenangkan, seperti cepat dan sangat menyenangkan. Kita ingin bertemu, ingin bercakap-cakap, bahkan kalau bisa kita bisa pandang wajahnya terus menerus.
Nah, semua ini bisa berkurang, bisa pudar, bisa hilang. Kalau kita hubungkan ini dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, nah jatuh cinta kepada Tuhan itu sangat menyenangkan. Ketika kita punya kerinduan beribadah, kerinduan baca firman, kerinduan berdoa, kerinduan menyelik firman, bersaksi jadi gaya hidup, masa dimana dari mulut selalu keluar pujian, masa kita selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Namun seiringnya waktu ini bisa memudar, berkurang, bahkan hilang. Kasih kita kepada Tuhan pun juga bisa pudar dan menjadi dingin ketika persoalan, ketika kekecewaan, ketika masalah bisa menghimpit kita, dan tanpa terasa kita mulai dingin. Bahkan bukan saja bekerja dari rumah, hari ini kita pun beribadah dari rumah. Nah, beribadah dari rumah ini menarik. Saya di rumah kami beribadah ini gak gampang juga untuk konsentrasi dari anak-anak yang tidak bisa diam mengikuti ibadah yang berjalan mungkin 1 jam atau 1 jam sekian menit. Itu anak-anak tidak gampang untuk bisa duduk tenang seperti itu, dan itu tidak gampang untuk melalui. Kemudian tidak ada lagi aktivitas-aktivitas ibadah di tengah minggu. Mungkin ada seperti cell group, ada doa malam, ada ibadah tengah minggu, dan sebagainya. Nah, keadaan-keadaan ini bisa saja membuat kasih kita kadang-kadang menjadi dingin. Ya, dulu kita memuji ya Tuhan, ya segala sesuatu, ya karena ada kondisi yang mengkondisikan kita. Nah, kekasih Tuhan khususnya para wanita, pertanyaan saya adalah, apakah kasih kita kepada Tuhan hari ini mulai dingin? Nah, kita perlu bangkit hari ini, jangan tinggal lama di situ. Karena ketika Yesus mendengar percakapan dengan Kleopas, Yesus menegur dia berkata bahwa mengapa kamu, hai kamu orang bodoh, ya. Ini bagi saya teguran yang keras. Bodoh dalam hal apa? Karena nggak paham firman. Nah, Tuhan tolong kita supaya kebenaran firman menolong kita untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita melakukan segala aktivitas di rumah, dan ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat, yang pertama, jangan pernah jadikan Yesus sebagai orang asing. Ya, kita tetap melihat dia dan mengenal dia ada di dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup. Dan yang kedua, kasih kita kepadanya tidak boleh sampai menjadi dingin. Karena Kleopas berkata, pada waktu mereka mengenal Tuhan, dikatakan bahwa hatinya berkobar-kobar. Biar roh kita terus bernyala-nyala ya di dalam keadaan-keadaan yang kita alami pada saat ini. Sehingga saya katakan sebagai wanita tadi di awal, kita bisa menjadi wanita yang penuh inisiatif, wanita yang maksimal di dalam melakukan segala sesuatu. Sebenarnya sebagai wanita kita bersyukur kita menjadi wanita karena ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh pria. Sorry ya. Wanita itu multitasking, dan sebenarnya dalam keadaan ini tidak sulit bagi wanita. Tapi kadang-kadang saya katakan tadi, persoalan segala sesuatu yang terjadi seperti menutupi mata kita untuk kita tidak bisa melihat ada kemampuan-kemampuan hebat yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita. Bahkan kita sendiri tidak mampu melihat ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Tuhan semuanya, demikian tadi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Noviana Nunuhitu di program Wanita Berkemenangan untuk edisi Senin keempat, tepatnya di tanggal 27 April 2020 dengan tema peranan wanita di situasi saat ini. Dan kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda dan membuka kesempatan juga bagi Anda kekasih Tuhan yang mau bertanya. Anda boleh telepon di 5046.000 ataupun SMS dan WhatsApp di 08133060.000. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami hingga tuntas usai jam 11 siang nanti.